Shalom saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali sukacita kita sempurna. Sebab saya percaya jika Tuhan Yesus tetap Tuhan buat kita, saya percaya hidup ini indah. Seperti di surga kita hidup di bumi, walaupun sementara kita masih belum berjejak ke sana. Karena Alkitab berkata, kalau roh Allah itu ada dalam hidup kita, maka kita tetap beria-ria. Karena Alkitab menjamin bahwa dekat dengan Allah saja aku tenang. Haleluya. Saudaraku, seperti biasa, saya akan membawa saudara dalam Matius 14, Injil Matius 14, ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Haleluya. Matius 14 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka mendapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengenada ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti itu yang tersisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Saudaraku yang kasih, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita dudukkan kepala, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Saya percaya jika firman diucapkan, maka kuasa-Mu mengalir. Itu bertanda siapa yang sakit pasti disembuhkannya. Itu bertanda siapa yang galau akan diberikan sukacita. Itu bertanda siapapun yang terikat Tuhan akan lepaskannya. Dan bahkan yang sakit sekalipun, jika percaya Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Roh Kudus. Bukan kata kalimat seorang pendeta yang kami butuhkan. Sebab siala-siala semata kami ada di sini. Kami mau biarlah hati-Mu tercurah buat kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang bukan daripada Allah kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu mengalir atas kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat dari ayat yang ke-14, pasal 14 ayat yang ke-16, ini perkataan begini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, kita hidup diberi Tuhan sesuatu yang berharga. Dan salah satu yang berharga itu adalah hati. Di dalam hati ada sejuta rasa dan yang tertinggi nilainya adalah cinta. Matius 14 ayat yang ke-16 ada kalimat harus. Dalam bahasa aslinya disinggung homite. Homite. Saudaraku, kalau saudara lihat Lukas 19 ayat yang ke-5, ya, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada disebut sepedo. Saudara tahu, hari ini Allah ingin berkata tentang homite, harus mencoba engkau, mengertikan engkau bahwa aku tetap Tuhan. Saya percaya Yesus tahu saat itu kemampuan murid-muridnya. Pasti. Saya percaya
Yesus mengerti seluruh kekuatan dan kapasitas yang ada di dompet murid-muridnya. Saya mengerti. Tetapi kenapa Yesus berkata kamu harus memberikan makan? Tidak disinggung dengan harus didion. Tetapi homeice, mencoba muridnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, izinkan saya memberikan tema khotbahku yang diilhami oleh Roh Kudus, yaitu tentang cinta yang bikin ulah. Saya percaya kalau betul saudaraku dicintai oleh Allah, apapun persoalanmu itu hanya sekedar homeice, mencoba. Saudaraku, cinta yang bikin ulah. Sehingga Allah berkata kamu harus memberi mereka makan. Sehingga jangan heran seolah-olah persoalan itu untuk kita. Sehingga jangan heran banyak orang berkata, di manakah engkau Tuhan saat-saat aku genting menghadapi persoalan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-17, inilah gambaran kita. Potret dari kita-kita ini. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Saudaraku, ini gambaran kekuatan manusia. Dari pagi sampai petang, peras keringat banting tulang, dan inilah hasilnya. Saya percaya perjuangan berat untuk mencari 5 roti dan 2 ikan. Dikerahkan dari 12 murid untuk masuk di tengah-tengah 5 orang lebih. 5.000 orang lebih. Bahkan itu laki-laki, belum istrinya. Istrinya bisa tambah. 1 gak cukup 2. Itu baru istrinya, belum anaknya. Sekitar 15.000 lebih. Dikumpulkan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ingat, yang membuat engkau berhasil bukan hasil usahamu. Ingat, yang membuat engkau masa depanmu terjamin bukan saat itu. Saudaraku, peristiwa Esther 12 bulan saudaraku diminyaki dengan minyak yang luar biasa dari kerajaan. Bukan minyak nyong-nyong itu minyak luar biasa mahalnya. 12 bulan hanya ketemu dengan rajanya beberapa saat saja. Artinya apa? Artinya saudaraku, Esther sadari yang menentukan hidupnya bukan 12 bulannya. Tapi waktu serius berhadapan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan yang sedetik-detik itu. Sementara nanti tongkatnya terulur kepada kita. Itu yang menentukan hidup kita. Ibu, yang menentukan hidup masa depan anakmu dan engkau sendiri. Bukan saat engkau pergi pagi pulang sore. Bukan dari Senin sampai Sabtu engkau bekerja. Tapi waktu engkau ada di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu matikan handphone. Waktu engkau di gereja jangan ngomong sendiri. Tapi dengarkan firman Tuhan. Karena ada Allah yang menilik hatimu. Ada kalimat kahe. Intel Allah melihat hatimu. Haleluya. Hari ini dengar baik. Pertanyaan saya, kenapa Yesus memerintahkan atas muridnya? Karena Yesus punya cinta. Dan cinta itu yang bikin ulah. Sehingga kadangkala kita pikir, saudaraku, kita nggak mampu. Allah sekedar tahu kekuatan saudara. Dan jangan pernah, saudaraku, mengelak kemana, mengelak ke kiri. Sebab aku menyertai kemana engkau pergi. Haleluya. Karena itu, saudaraku, oleh sebab itu. Karena cintanya lah. Maka yang pertama, saudaraku. Kenapa dia suruh itu? Karena cintanya. Cinta yang model apa? Karena cintanya. Maka dia ayat yang 13 berkata begini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Artinya apa? Yesus tidak mau diganggu. Dia ingin curhat. Mengungkapkan rahasia surga dan juga masa depan mereka. Yang pertama, kalau cinta Allah bikin ulah, Allah mau kita ini lebih dekat lagi. Artinya Allah mau kita punya hubungan intim. Saya percaya berhubungan intim dengan kekasih kita. Ada luapan hati, bukan hanya hubungan intim. Kadang salah kita ini, kita terbuka, malah kebablasan jadi buka-bukaan, saudaraku. Ini yang sangat salah. Kalau saudara membaca ayat yang ke-13, kahe kamaiso, okuan karaorese, eki ten emplayon, ise aimos, tap eskap, kata edias, kahe huaito, aiklos oko akapalolo, de otos pesat, opo huaito poilis. Saudaraku,
Ini adalah ada kalimat yang paling pedas, kata aidias. Ini disebut dengan hubungan privatisasi. Kalau kita, saudaraku, wakuncar dengan pacar kita, aduh indahnya saat itu. Tidakkah engkau mengerti kalau engkau sedang wakuncar dengan Tuhan, lebih indah. Betul, saudaraku? Jadi ini yang perlu saudara mengerti. Apa sih bedanya Bapa dengan kita? Dia bisa kita lihat, tapi kita tidak bisa lihat dia. Kenapa kita harus dekat dengan Bapa? Karena Bapa hidup sampai detik ini. He is alive. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu hubungan intim dengan Tuhan itu perlu. Saudara pikir, kalau saudara ada masalah, kepada siapa engkau menuangkan persoalan? Tentu kepada orang yang dapat kita percaya. Saya percaya kalau engkau anak Tuhan, pasti engkau ucapkan kepada Tuhan. Tapi persoalannya, waktu Allah sekarang ini, saudaraku, ingin mengungkapkan hatinya, kepada siapa dia bisa mengungkapkannya? Tentu kepada orang yang paling dicintai. Amin. Pembantu, saya mengerti, gimana pun juga dengan anak, pasti anak masih punya nilai tinggi. Betul saudaraku, tidakkah kau sadar, hai ibu, engkau adalah anaknya. Hai bapak, engkau anaknya. Kadangkala Allah ingin mengungkapkan sesuatu kepadamu. Oleh sebab itu, berdoa, tetapi buat apa kalau tidak ada hubungan intim? Berdoa dengan berdoa secara intern itu beda. Karena kita pikir berdoa itu waktu kita makan, waktu kita tidur. Tidak. Cari hubungan intim. Yesus pagi-pagi benar berdoa, itu bukan sekedar berdoa. Bukan hanya sekedar mengantunkan perkataan. Tapi dia menghalang hubungan intim. Karena apa? Karena dia mau rahasia surga terungkap kepadamu. Amin. Oleh sebab itu orang-orang yang selalu dekat Tuhan, maka rahasia surga akan diungkapkan kepadamu. Haleluya. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, karena cintanya, maka ayat yang ke-14 dikatakan begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Belas kasihan disebut dengan plangka mitsom aheope. Ini adalah saudara mengajar kita tentang kepekaan sosial yang tinggi terhadap tingkat surga. Waktu Yesus mengasihi saudara, itu adalah belas kasihan tingkat surga. Tingkat surga tidak diwarnai dengan, oh iya karena dia cantik, bisa aku tolong, begitu. Ada banyak orang menyeberangkan, kalau nenek-nenek agak susah. Tapi kalau udah ganteng, cantik, mau rebutan itu. Karena apa? Mereka punya kepekaan masih standar dunia. Saya mengajak saudara, Allah dalam kondisi cintanya mengajar kita untuk kita punya kepekaan sosial yang tinggi tingkat surga. Jangan ada pamrih kalau nolong. Jangan ada asumsi lain. Jangan ada motivasi lain. Ada amin saudaraku? Oleh sebab itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka tidak akan pernah memberikan tanpa untuk menunggu balasan. Meminjamkan tanpa menunggu balikan. Itu anak Tuhan. Kalau betul engkau mengasihi Allah, Allah itu punya ulah. Dan kalau betul saudara mengasihi Allah, pasti engkau punya ulah. Artinya apa? Sepadan dengan Tuhan, hidupmu sama seperti Allah. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu ketika saudara, ada seorang ibu diwawancarai. Ibu kok bisa? Ibu bangun pagi-pagi. Apa sebenarnya alarm ibu katanya? Oh, saya tidak pakai beker, saya tidak pakai jam. Alarm saya cuma satu. Waktu anak saya nangis saya terbangun. Haleluya. Sadar enggak bahwa kapan Allah terbangun dari singgasananya? Waktu kita menangis. Kenapa? Karena kita ini saudaraku, pertama punya hubungan intim dengan Tuhan. Kapan doa-doamu sebagai meterai Allah, sebagai alarm buat Allah, waktu engkau punya hubungan intim dengan Allah. Yang kedua saudaraku, kapan kita merasakan cinta Allah, waktu kita ini punya kepekaan sosial yang tinggi, tingkat surga. Amin. Artinya apa? Menyadari Allah itu ada di mana-mana. Ini yang saya sebut etika autonom. Saudara tahu, suatu ketika saudara,
dipaparkan semua kepada murid-muridnya. 11 murid, saudaraku, berkata, mana mungkin Tuhan. Tetapi ingat, ada Andreas membawa kepada mereka dan berkata, hanya ini Tuhan. Saudara tahu, Andreas sama seperti yang 11 murid, melihat padang gurun. Melihat semua 5.000 orang. Melihat tidak ada toko-toko roti. Tetapi ingat, ada yang 11 murid ini lupakan. Tapi itu yang ada di Andreas. Andreas sama seperti mereka melihat. Tapi Andreas tidak lupa. Ada Yesus yang berdiri di situ. Amin. Kalau engkau betul punya kepekaan tingkat surga, maka engkau menyadari bahwa Yesus menyertai engkau. Ada banyak orang khawatir. Kenapa? Karena engkau memang betul, saudaraku, tidak masuk akal. Tapi percaya atau tidak, Yesus di sampingmu. Yesus di sampingmu. Ini dia. Yesus di sampingmu. Sekali lagi saya katakan, Yesus di sampingmu. Ibu, saya mengerti uangmu tidak cukup. Tapi tidak mengerti kan kok Yesus di sampingmu? Saya mengerti temanmu tidak mampu. Tapi tidak sanggupkan kau mengerti bahwa Yesus di sampingmu. Mari kita punya iman. Yesus berkata, berilah mereka makan. Aku mau, kata Yesus, ikuti hukumku. Aku dari surga. Kalau hukum dunia, saya lempar begini. Yap, pasti turunnya ke bawah. Ini hukum alam. Gak mungkin saya lempar ini ke atas. Ini bukan hukum alam dunia ini. Saudaraku, kalau dia di atas ini, berarti hukum angkasa. Engkau percaya hukum alam, tidakkah engkau percaya hukum Allah? Ada amin, saudaraku? Jadi yang kedua, Allah punya gaya, Allah punya ulah dalam cintanya, mengajar kepada kita, untuk kita ini punya kepekaan sosial. Tingkat surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, engkau mesti sadar bahwa ulahnya membuat engkau sadar bahwa engkau mengerti ada hukum di balik hukum dunia. Mari kita lihat sisi yang tidak pernah kita lihat. Di balik apa yang tidak lihat ini ada yang perlu kita mengerti. Ada Tuhan di situ. Yang terakhir, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat di sini dikatakan begini, ayat yang 20. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan, saudaraku. Alasan yang pertama, saudaraku, karena itu adalah ulah Allah. Allah punya cinta dan dia ingin memeriksa betul apakah murid-muridnya percaya betul bahwa dirinya Allah. Percaya betul bahwa penyertaan itu ada kuasa. Percaya betul bahwa Allahnya itu tetap setia. Sehingga saudaraku, Allah menguji dengan ulah cintanya. Dengan apa? Yang pertama, Allah ingin mau dalam ulahnya itu, saudara, lebih dekat. Waktu ada persoalan lebih dekat Tuhan. Waktu ada masalah lebih dekat. Saya percaya Tuhan, Allah yang punya cinta akan turun dengan jawabannya. Saudaraku, yang kedua, mari kita punya kepekaan seperti Allah dengan belas kasihan tingkat surga. Maju tak gentar, membelah yang bayar. Saudaraku, kita doa kenceng karena ada yang mesen. Buat apa? Kita doain bangsa ini bukan oleh karena dilihat orang. Tetapi kita memang punya kepekaan tingkat surga dalam kasih kita. Kalau betul engkau mengasihi Allah, engkau akan mengasihi negara kita. Engkau akan mengasihi kota kita, engkau akan mengasihi keluarga kita. Karena kalau ada kepekaan sosial tingkat surga, maka engkau tidak melihat ras, agama, dan segalanya. Tapi engkau lihat untuk menyenangkan dia saja. Haleluya. Saudaraku, yang ketiga, mari kita melihat hukum Allah. Hukum Allah itu tidak pernah bisa masuk akal. Sebab memang Allah yang punya hukum. Kalau memang duit masih bisa berbicara, maka hukum Allah tidak bisa bicara. Tapi waktu duit sudah tidak bisa berbicara, saat dokter sudah vonis engkau tidak akan sembuh, saatnya hukum Allah. Bukan hukum medikal, bukan hukum alam lagi, tapi hukum Allah berlaku atas hidup saudara. Saudaraku, yang terakhir, saudaraku, kenapa Allah bikin ulah? Karena Allah mengajar kita bahwa waktu kita melayani Tuhan itu berkatnya melimpah-limpah. Dikatakan begini, kumpulkan potongan-potongan roti itu 12 bakul. Waktu itu Yesus sedang KKR.
Dan seluruh jemaatnya 15.000. Haleluya. Panitianya berapa? 12 orang. Capek enggak? Sangat-sangat capek, saudaraku. Dan Alkitab berkata, mereka pulang dengan kenyang. Itu jemaat. Tapi murid-muridnya pulang dengan kenyang. Plus, Yesus berkata, kumpulkan 12 bakul. 12 bakul itu bagi satu-satu. Artinya apa? Pulang kenyang. Plus berkat melimpah. Dengar baik, hei pelayan-pelayan Tuhan. Sungguh sangat perlu engkau pikirkan. Kalau engkau melayani Tuhan, berkatmu di bawah standar jemaat. Salah sekali. Alkitab berkata waktu engkau melayani Tuhan, maka berkatmu di atas standar jemaat. Itu pasti. Siapa yang menabur duluan, itu yang menuai duluan. Itu firman Tuhan. Hari ini, sudah berapa lama engkau mengasihi Allah? Seberapa lama engkau melayani Tuhan? Sehingga hidupmu sama saja seperti yang dulu lagi. Ingat, jangan-jangan. Ingat, ada dusta di antara engkau dan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara. Adakah engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dengan motivasi untuk Tuhan? Adakah hubungan intim dengan Tuhan engkau? Ingat, Allah mengasihimu. Karena Allah mau membongkar rahasia surganya. Hari ini ibu, engkau mungkin sakit. Engkau mungkin dalam perawatan dokter. Saya tidak tahu engkau melihat program ini dimanapun. Tapi percaya betul bahwa Allah dalam cintanya kadang-kadang bikin ulah. Kadang-kadang dibikinnya kita menunggu dengan lama. Tapi ingat, tepat waktu tolong saudara. Saya akan mengangkat tangan dan saya akan berdoa kepada saudara yang sakit. Bapa yang baik, jamah mereka yang sakit. Pulihkan mereka yang lemah. Lepaskan ikatan dosa mereka. Dan saya percaya dekat dengan Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Jamah pemirsa di rumah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan sekarang saudaraku, apa yang saudara buat? Ingat, warnai hari-harimu dekat dengan Tuhan. Warnai hari-harimu. Jangan pernah turun dari ranjang sebelum mengawali membuka hari dengan membuka Alkitab. Membuka hari dengan mengawali membuka Alkitab. Jangan pernah engkau, saudaraku, bekerja sebelum engkau awali dengan doa. Karena waktu engkau setia, Allah kita setia. Haleluya. Yang engkau menyangkal dia, Allah tidak menyangkalmu. Apalagi saudara engkau tidak menyangkal. Yang engkau tidak setia, Allah setia. Apalagi engkau setia. Engkau tidak sungguh-sungguh, Allah sungguh-sungguh mengasihimu. Apalagi kau sungguh-sungguh. Artinya, hidup dengan Tuhan tidak pernah dibuatnya kita kecewa. Oleh sebab itu saudara, program ini membawa saudara semakin maju. Ada nomor-nomor telepon yang siap membantu saudara. Dan saya percaya ada SMS di situ. Dan kalau saudara ingin bergabung dengan kami dan belum mendapat pengembalaan tetap, saudara boleh hadir. Jam 10, saudaraku, setiap minggu dan jam 6 sore, minggu jam 6 sore ada ibadah di apartemen Robinson lantai 25, saudaraku, di Jelambar, saudaraku, dan bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Dan saudara kalau ingin konseling, ada nomor-nomor telepon, SMS, dan juga nomor website kami. Dan kami siap membantu saudara, karena kami ingin menjadi rekan doa saudara. Maju terus dalam Tuhan, dan sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Salam El Shalom. Haleluya.
saudara sedang terserang sakit penyakit, atau mungkin sedang terikat dengan kuasa kegelapan, atau mungkin rumah saudara sedang diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan, atau usaha saudara sedang diguna-guna. Saudara bisa mengalami kuasa dan jamahan kasih tangan Tuhan di dalam malam mujizat dan pelepasan setiap hari Rabu jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang telah tersedia di layar kaca saudara. Atau mungkin saudara ingin memiliki kuasa itu di tangan saudara sendiri. Saudara bisa mengalami impartasi roh di dalam program J12. Dan kuasa itu bisa ada di tangan saudara. Saudara tumpang tangan orang dan orang menjadi sembuh. Saudara bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan dengan kuasa daripada Tuhan itu di tangan saudara. Saudara bisa bergabung di dalam program J12 setiap hari Senin jam 7 malam di Geraha El Shalom. Atau saudara bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tersedia di layar kaca saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.